Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 2 minggu setelah di rumah, kadang aku merasa bosan. Sedangkan bos Anas sama sekali tidak ada memanggilku memberikan kerjaan. Setiap harinya aku menemani istriku, menjenguk ke rumah orang tua dan jalan-jalan bersama. Singkat cerita, kini aku sudah 3 minggu tidak ngapa-ngapain. Sesekali datang ke rumah bos Anas apa saja yang bisa disuruh-suruh, tapi bos Anas pun juga tidak ada kegiatan apapun. Terakhir 3 hari yang lalu aku ke sana, beliau terlihat sedang sakit. Katanya dada beliau sering sakit dan susah napas. Begitulah bos Anas, kadang penyakitnya kumat. Setelah pulang habis jalan-jalan bersama anak dan istriku ke rumah orang tuaku, kini kami sudah sampai di rumah. Saat aku membuka ponselku, terdapat beberapa panggilan telepon masuk dari bos Anas. Kenapa beliau? Saat aku ingin menelpon beliau balik, tiba-tiba aku dipanggil oleh anakku Ibra untuk makan siang bersama. Ayah, kita makan bersama dulu. Niatku ingin menelpon bos Anas, aku pending dahulu. Aku menuju dapur untuk makan bersama. Kuharap tidak ada masalah dengan bos Anas. Rasanya aku makan tidak selahap biasanya. Perasaanku menjadi tidak enak. Apa yang terjadi sama bos Anas ya? Sehabis makan siang, aku langsung sholat. Lalu duduk sebentar di depan televisi sambil menemani si gadis kecilku memainkan boneka barunya. Teringat panggilan bos Anas tadi, segera aku ke kamar untuk mengambil ponselku. Saat aku ingin menelpon bos Anas, terlihat beberapa panggilan masuk kembali. Segeralah aku menekan panggilan atas nama bos Anas itu. Terhubung. Halo bos, assalamualaikum, ada apa? Kamu langsung siap-siap, kita pergi ke desa Renjani sekarang ini juga, ucap bos Anas tanpa menjawab salamku. Kenapa memangnya bos? Kok mendadak? Terdengar suara bos Anas bergetar. Beliau begitu sangat panik, entah apa yang terjadi di sana. Tapi beliau memintaku untuk bersiap-siap. Ada tukang yang jahat turis, cepat siap-siap. Ini saya sebentar lagi menuju ke rumahmu, titah bos Anas. Oh, siap bos. Jawabku langsung. Kuakhiri panggilan telepon dan bersiap membawa barang yang diperlukan. Aku menemui istriku yang ada di dapur sedang beberes. Langsung meminta izin padanya. Saat aku ingin menemui anak-anakku untuk berpamitan, tidak lama mobil bos Anas sudah berada di depan rumah. Anak dan istriku melepaskanku di teras rumah. Setelah satu-satu sudah kucium sebelum meninggalkan mereka. Memangnya apa yang terjadi bos? Ada tukang yang jatuh dari atas genteng, Riz, saat memasang genteng, jawab bos Anas. Lah kok bisa? Terus bagaimana keadaannya? Katanya sangat memprihatinkan. Terus saya dipinta ke sana karena untuk memudahkan berbicara kepada anggota keluarganya, jawab bos Anas. Maksudnya gimana bos? Terus tukang yang jatuh itu dibawa ke rumah sakit nggak? Iya, sudah ada di rumah sakit kecamatan, jawab bos Anas sangat fokus menyetir mobil. Sangat membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di kecamatan desa Renjani itu. Kemungkinan kami akan tiba di sana saat asar. Terus keluarga korban itu sudah dihubungi belum bos? Iya sudah, makanya saya ke sana karena tukang itu adalah tanggung jawab saya, jawab bos Anas. Jatuh sendiri kan bos? Iya, katanya begitu. Nanti kita tanya para tim, jawab bos Anas membawa laju mobil dengan kecepatan tinggi. Untungnya jalanan saat ini lengang, tidak banyak para pengendara lain. Tidak terasa di mobil yang penuh kepanikan, kami sudah tiba di kecamatan, tepat pukul 4:30 sore. Kami langsung menuju ke dalam rumah sakit. Dari pintu masuk terlihat Rian sudah menunggu di sana. Gimana? Tanya bos Anas. Meninggal dunia bos. Terlihat di luar anggota keluarga korban sudah tiba juga. Mereka menangisi kepergian Pak Akbar dari tim tukang itu.
Bos Anas sebagai bos besarnya bertanggung jawab atas biaya rumah sakit dan uang yang cukup besar diberikan beliau ke ahli waris. Setelah jenazah sudah dibawa pulang dan langsung dimakamkan, aku dan bos Anas lanjut menuju desa Renjani. Mobil yang dikendarai Rian dan teman lainnya juga ikut beriringan dengan kami. 1 jam lebih menempuh perjalanan, senja kami tiba di desa Renjani bertepatan maghrib. Seluruh pekerja diminta bos Anas berkumpul di rumah Pak Ruslan. Rasanya aku kangen dengan desa ini dan akhirnya aku kembali ke sini. Setelah sholat isya, para pekerja berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Ruslan. Saat semuanya sudah berkumpul, bos Anas membuka pembicaraan. "Pembangunan villa kita hentikan," lirik bos Anas. Semua pekerja dibuat terkejut atas penuturan dari bos Anas. Meskipun tidak terlalu tegas dan nyaring, tapi mampu membuat kami semua kaget. "Sampai kapan, bos?" "Sampai nanti saya perintahkan kembali," jawab bos Anas. Entah apa yang dipikirkan oleh bos Anas, tiba-tiba saja beliau langsung memberhentikan pembangunan itu, padahal sudah hampir rampung. Setelah bermacam-macam kejadian yang terjadi, akhirnya bos Anas mundur. Memang sejak 3 mingguan yang lalu, beliau memang agak ragu, tapi beliau kembali melanjutkannya, hingga sampai akhirnya kembali terjadi korban yang terjatuh. Pengumuman dari bos membuat wajah-wajah temanku sedikit kecewa, padahal mereka sudah memikirkan tentang gaji yang tinggi, karena ini adalah proyek besar. "Tenang saja, saya akan memberikan gaji kalian sampai hari ini," ucap bos Anas. Semua anak buah beliau tertunduk lesu. Siapa yang sangka mendadak dihentikan oleh bos Anas. Pak Yunus pun tidak bisa berkata-kata lagi. Para tukang pun akhirnya menerima keputusan bos Anas. Semua gaji mereka sudah kupegang di tanganku untuk diberikan ke mereka. "Kalian besok boleh pulang. Nanti ada waktunya saya mengabarkan kalau akan dilanjutkan," ucap bos Anas mengakhiri pembicaraan ini. Kami menanyakan kejadian awal bisa terjatuh hingga membuat Pak Akbar meninggal dunia. Dari cerita yang kudengar, Pak Akbar memasang genteng, tapi katanya tidak sengaja terpleset begitu. Belum sampai di rumah sakit memang beliau sudah menghembuskan nafas, tapi teman-temanku terus membawa beliau ke rumah sakit. Padahal Pak Akbar itu tidak terlalu tua, bahkan bisa jadi seumuran denganku saja. Tapi ya begitulah maut, tidak ada yang tahunya. "Apa tembok tinggi sudah dibangun?" tanya bos Anas. "Belum, bos, karena beberapa hari ini kami sibuk hanya membuat taman," jawab Rian. Membuat taman yang dimaksud Rian ialah seperti membuat tempat duduk dan meja dari semen, membuat kolam kecil buat air mancur, serta menyemen halaman. "Oh, ya sudah, kalau gitu kalian boleh istirahat masing-masing," ucap bos Anas undur diri. Semua pekerja bubar sedangkan bos Anas pergi ke dalam kamar. Aku sengaja untuk memilih mengobrol-ngobrol dengan Rian serta Anto, karena hanya Rian yang tahu. Ia setiap harinya selalu bekerja di lokasi lahan. "Memang sejak awal sebenarnya pembangunan ini tidak sehat, Riz," ucap Anto. "Apa yang kau tahu, Tok?" "Aneh aja gitu, sejak awal sudah terjadi macam-macam," jawab Anto. Aku dan Rian menatap wajah Anto. "Berarti villa itu masih tidak ada tembok pembatas yang tinggi ya?" tanyaku sama Rian. "Iya, Riz, masih berupa hutan kanan kirinya." "Kira-kira sampai kapan, Riz, diberhentikan pembangunannya ini?" Aku pun menggelengkan kepalaku sambil berkata, "Tidak tahu, Tok. Kalau bisa jangan terlalu lama, Riz, karena villanya itu berada di tengah hutan. Serem aja gitu kalau terbengkalai dengan waktu yang lama," ucap Rian terkekeh. Malam ini teman-temanku bersiap untuk besok akan dipulangkan. Bos Anas pun tidak ada berkata-kata lagi. Setelah pengumuman tadi, beliau hanya berkurung diri di dalam kamar. Malam ini aku duduk bersama Rian dan Anto di pelataran, menikmati indahnya malam dan rembulan yang tergantung sempurna. Pak Ruslan sejak tadi tidak ada berkata apapun. Beliau hanya ikut mendengarkan saja. Tidak berani memberi saran kepada bos Anas. Sebenarnya, aku sangat kasihan pada teman-temanku, karena mereka dipulangkan sebelum waktunya. Pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji besar hangus tiba-tiba. Tentu saja banyak yang kecewa. Bos Anas hanya tinggal berkata apa saja, karena beliau adalah pimpinannya. Ku tahu para tukang dan teman-temanku ini kalau sudah dipulangkan besok hari, pasti mereka akan menganggur, kecuali ada tawaran pekerjaan dari bos lain. Kulihat wajah lelah teman-temanku sangat terlihat. Apapun yang terjadi di lokasi lahan, mereka sanggup untuk bertahan. Tapi ini adalah kuasa bos Anas, maka mereka hanya pasrah saja. Aku berdoa semoga mereka secepatnya mendapatkan pekerjaan sebagai gantinya. Rian dan Anto juga mulai mengemas pakaian mereka. "Tono, syukurlah, alhamdulillah ya kakimu sudah baikan,"
Ucapku duduk di samping Tono. Alhamdulillah Riz, udah baik seperti sedia kala. Jawab Tono yang duduk menselonjorkan kakinya. Besok kami dipulangkan Riz, nganggur dah, keluh Tono. Semoga saja ada bos lain yang menghubungi kalian semua untuk dikontrak, jawabku sambil menepuk bahu Tono. Bukan hanya teman-temanku saja yang bersedih atas diberhentikan pembangunan ini, tapi aku pun juga dapat imbasnya, karena aku hanya digaji bos Anas kalau beliau meminta untuk ditemani saja. Malam ini kami menghabiskan waktu bersama sambil mengobrol dan menikmati cemilan kue. Jarang-jarang kami bisa bertemu lagi, kecuali ada kerjaan. Malam ini aku membagikan uang gaji mereka sama rata di dalam amplop. Sedangkan para tukang yang lain gaji mereka dikasih sama Pak Yunus sebagai pimpinan untuk membagikan amplop ke masing-masing pekerja. Alhamdulillah, terima kasih Aris, ucap teman-temanku bersamaan dengan senyuman manis yang mengembang. Tentu saja mereka senang karena ini adalah menerima uang yang cukup banyak meskipun pekerjaan mereka tidak selesai. Masing-masing amplop juga diberikan oleh bos Anas bonus yang cukup untuk mereka. Makanya mereka sangat sumringah saat menghitung uangnya persis di hadapanku. Iya, sama-sama, ditabung saja uangnya buat mahar, ucapku tertawa bersamaan dengan mereka yang masing-masing menyenggol bahu yang lainnya. Bonus yang diberikan bos Anas itu adalah inisiatifku, tentu saja atas permintaan teman-temanku waktu lalu yang saat kehilangan bos Anas dan mereka ikut mencari bos Anas ke dalam hutan. Alhamdulillah bonusnya banyak, ucap Ulis menghitungnya beberapa kali. Jangan lupa kasih juga ke orang tua walaupun sedikit, tapi sangat senang beliau yang menerimanya. Siap Riz, jawab mereka bersamaan. Gimana Riz, liburan 3 minggu kemarin tidak menjenguk kami sama sekali nih? Di rumah saja sama anak istri, sebenarnya pengen kesini tapi tidak diajak oleh bos Anas. Oh berarti cuma nganggur juga ya Riz kemarin? Iya, soalnya tidak ada panggilan dari bos Anas. Dan baru siang tadi beliau memanggilku sekalian mengabarkan kabar buruk ini. Sesekali kami bersenda gurau. Teman-temanku sangat menikmati kebersamaan ini. Kuharap kami akan dipertemukan lagi suatu hari nanti. Ya sudah, aku mau tidur. Udah hampir jam 11 malam nih, ucapku sambil meninggalkan teman-temanku yang masih duduk santai di pelataran. Kubuka kamar bos Anas, ternyata belum tidur. Kulihat beliau asik memainkan gawainya yang jadul itu. Kirain bos Anas sudah tidur, ucapku sambil merebahkan badan di bawah. Gimana saya bisa tidur? Kalian semua di luar berisik, nyaring-nyaring banget ngobrolnya, jawab bos Anas kesal. Oh maaf bos, ya sudah saya tegur mereka dulu, ucapku kembali beranjak dari tempat tidur menuju teman-temanku duduk bergerombolan mengobrol sambil tertawa. Shh, bos Anas mau tidur, pelan-pelan ngobrolnya. Saat aku selesai menegur mereka, aku kembali ke kamar. Tidak lama ada suara mereka saling berteriak, sepertinya lagi kaget, bahkan menutup pintu dengan keras, hingga membuat bos Anas menghela nafas akibat tidak bisa tertidur. Aku nyengir saja melihat bos Anas yang seperti gelisah dan kembali mendatangi teman-temanku. Apa sih? Ini bos Anas mau tidur malah pada teriak, ucapku menatap mereka. Maaf Riz, tadi saat mengobrol kami dikejutkan dengan seseorang yang lewat di depan rumah, makanya kami semua kaget dan langsung masuk rumah, jelas Rian. Mungkin orang lewat, sebaiknya pada tidur aja lagi Ge, ucapku kembali masuk ke dalam kamar sembari menutup pintu yang tidak bisa ditutup rapat ini. Kami semua langsung tidur. Malam ini sangat senyap. Bos Anas sudah tertidur pulas, terdengar dengkuran keras dari beliau hingga membuatku tidak karuan untuk tidur karena berisik. Selesai sholat subuh berjamaah di masjid, aku langsung pulang bersama dengan Pak Ruslan. Terlihat teman-temanku sudah pada bangun lebih cepat dari biasanya. Ada rasa sedih sebenarnya untuk berpisah bersama mereka. Tapi aku yakin kami akan dipertemukan lagi dalam proyek yang sama. Tercium dari dapur aroma masakan yang sangat menggugah selera. Perutku mulai lapar, padahal ini belum waktunya jam sarapan. Anak dan mantu Pak Ruslan lebih cepat hari ini memasak dari hari sebelumnya, karena hari ini kami akan pulang lebih cepat. Jam 6 pagi sebelum sarapan, kita ke lokasi lahan dulu sebentar untuk mengecek, ucap bos Anas. Sama siapa saja bos? Kita semua, hanya untuk mengecek sebentar. Mau lihat TKP-nya Pak Akbar kemarin, jelas bos Anas. Pukul 6 tepat kami semua bersama-sama ke lokasi lahan sebelum meninggalkannya dalam waktu yang tidak ditentukan. Melewati jembatan yang sudah dibangun memang lebih cepat sampainya menuju ke pembangunan.
Jalanan yang dilalui pun juga sudah bersih. Sepanjang jalan juga sudah diberi bebatuan, tinggal siap diaspal saja lagi. Sesampainya di tempat tujuan pembangunan, villa yang terbilang besar ini sudah berdiri kokoh dengan selok-belok ruangan yang sudah jadi. Atapnya pun juga sudah dipasang. Kalau lantainya masih berupa semen kasar, posisi taman pun juga sudah dibikin. Terdapat di depan villa ukiran-ukiran yang sudah dikerjakan. Kolam buat air mancur pun juga sudah selesai yang terdapat kanan kiri di pojokan. Di depan villa terdapat tumpukan pasir, bebatuan dan ada 3 bantal semen yang masih utuh. Aku, Bos Anas, Rian, dan Anto masuk ke dalam villa, mengecek ke dalam melihat ruangan yang sudah dipetak-petak. Sedangkan teman-temanku di luar merapikan pasir dan bebatuan di luar. Aku memperhatikan villa ini dengan teliti di ruangannya, padahal sebentar lagi akan selesai. Sangat disayangkan kalau berhenti tiba-tiba begini. Bos, semen yang masih utuh ini dibawa pulang tidak? Tidak usah, taruh ke dalam villa lalu ditutupi saja, jawab Bos Anas. Setelah itu kami berempat langsung keluar dari villa itu dan melihat TKP di mana jatuhnya Pak Akbar kemarin. Kemarin beliau jatuhnya persis di sana, tapi hanya meringis kesakitan, tidak pingsan, hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir kali saat di jalan. Jelas Rian menunjuk ke arah tempat di mana pohon angker itu hidup dengan subur. Oh gitu, ya sudah, kita langsung pulang saja. Villa ini sudah jadi, tapi belum ada pintunya, jadi dibiarkan terbuka begitu saja. Suasana di sini masih seperti biasanya, tidak terlalu panas cuacanya, dan ada hawa dingin yang menjalari. Kami semua pulang bersamaan dari tempat pembangunan. Alat-alat juga sudah dibawa para tukang kemarin. Aku dan Anto berjalan paling belakang berduaan. Saat sudah agak lumayan jauh, kami berdua menoleh ke belakang melihat villa itu dari kejauhan. Nampak jelas segerombolan orang-orang nampak tersenyum puas. Di antara gerombolan itu kulihat bapak-bapak bertubuh kerdil itu juga ikut berdiri di sana. Baru beberapa menit saat kami berjalan pulang dan kembali menengoknya ke belakang, kurasakan tiba-tiba villa itu sudah berubah menjadi angker. Soal apa yang kami lihat barusan di villa tadi aku lupakan dahulu. Kulihat para tukang sudah naik ke mobil pick up untuk pulang. Sebagian naik mobil pick up, sebagian naik mobil Avanza. Terlihat Pak Yunus juga sudah siap dan izin berangkat lebih dahulu. Bos Anas saling berjabat tangan dengan Pak Yunus. Saat melepaskan kepergian para tukang, kami sarapan lebih dulu untuk terakhir kali hari ini di rumah Pak Ruslan. Wajah beliau nampak sedih saat melihat kami makan bersama dengan lahapnya. Ya, kalau kalian pulang menjadi sepi rumah ini, ucap Pak Ruslan. Nanti kapan-kapan kami kesini lagi, Pak. Pembangunan villanya hanya diberhentikan sementara, jawabku tersenyum. Selesai makan pagi, kami langsung pamitan kepada Pak Ruslan. Kami masing-masing bersalaman dengan Pak Ruslan yang sangat baik menjamu kami semua. Ya sudah, saya pamit pulang ya, ucap Bos Anas. Ya, kalian semua hati-hati di jalan, jawab Pak Ruslan dengan mata berkaca-kaca. Kami semua naik ke mobil yang sudah disediakan. Bos Anas kembali bersalaman dan memeluk Pak Ruslan yang berdiri melepaskan kami. Kami berangkat, Pak. Assalamualaikum, ucapku sambil melambaikan tangan. Waalaikumsalam, nak. Hati-hati di jalan, sahut Pak Ruslan. Mobil yang digendarai Bos Anas melaju dengan kecepatan sedang. Di belakang mobil kami ada beberapa buah mobil rombongan para teman-temanku yang saling beriringan. Kami sempat berhenti untuk berfoto bersama di kebun kacang panjang milik warga dengan latar belakang pegunungan yang hijau. 1 jam menempuh perjalanan, kami tiba di kecamatan. Kami semua kembali berhenti untuk membeli oleh-oleh lagi. Semua teman-temanku turun dan menuju pusat perbelanjaan. Dari kerupuk dan pakaian, mereka beli untuk orang tua. Waduh, banyak banget kalian belanja. Mana lama banget lagi, ucap Bos Anas kesal karena beliau tidak ikut turun dan hanya menunggu di mobil saja. Salah Bos Anas sendiri tidak ikut turun, jawab salah satu temanku. Malah nyalahin saya, itu salah kalian yang terlalu tawar-menawar soal harga, serga Bos Anas. Udah, kita berangkat lagi. Celaku tersenyum sambil geleng-geleng kepala menertawakan Bos Anas yang debat dengan anak buahnya sendiri. Mobil terus melaju menuju perkotaan dan akhirnya tiba di persimpangan jalan. Masing-masing mobil teman-temanku menuju persimpangan yang akan mengantarkan mereka pulang ke rumah. Di dalam mobil Bos Anas hanya ada aku, Anto, Rian, Tono, Ulis, dan Udin. Kami duduk berdempetan, kebetulan alamat rumah kami satu arah, makanya ikut di mobil Bos Anas. Terlebih dahulu mengantarkan Ulis dan Tono yang adalah mereka tetanggaan.
Sebelah kampungnya mengantarkan Udin, lalu Rian, dan yang terakhir Anto. Setelah mengantarkan mereka pulang, mobil bos Anas kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih setengah jam lagi, kami akan tiba di rumahku. Bos, nanti panggil saya lagi ya kalau ada apa-apa atau mau temani saya kemana. Siap, nanti ada saja saya hubungi kau, Riz, jawab bos Anas. Bos, alasan bos Anas menghentikan pembangunannya kenapa? Saya takut akan menjatuhkan pekerja lain lagi, Riz. Tapi kalau sempat terbengkalai sangat disayangkan, bos. Villa itu sedikit lagi selesai. Nanti akan kita sambung pembangunannya kembali, tapi tidak untuk saat ini, jawab bos Anas. Tidak terasa kami tiba di depan rumahku. Aku turun dan bersalaman dengan bos Anas. Setelah aku mau turun dari mobil, bos Anas menghentikanku sebentar untuk mengasihkan aku amplop. Terima kasih, Riz, ucap bos Anas. Waduh, saya berterima kasih, bos. Sama-sama, nanti kalau ada kerjaan saya hubungi kamu. Tapi beberapa hari ini saya ingin istirahat dahulu. Oke, siap, bos, jawabku senang karena juga ikut-ikutan terima amplop. Aku masuk ke dalam rumah. Saat aku ingin mengetuk pintu, tapi istriku sudah melihatku di depan dari tadi. Sangat kebetulan saat tiba di rumah ternyata anak dan istriku sudah siap untuk makan bersama. Aku pun juga ikut duduk di meja makan. Hanya sebentar saja, Mas, tanya istriku Fatma. Iya, pembangunan diberhentikan mendadak dan sudah dipulangkan semua. Kenapa begitu? Ada pekerja yang jatuh saat itu dan meninggal dunia, dan hanya sementara saja diberhentikan pembangunannya. Setelah makan siang bersama, aku mandi dan langsung istirahat di kamar. Tidak terasa aku ketiduran sampai asar, saking nyenyaknya tidur, tidak merasa apa-apa. Singkat cerita, hari demi hari sama sekali tidak ada panggilan kerja dari bos Anas. Setiap harinya aku menganggur dan mengandalkan uang gajiku selama ini saja. Tidak bisa begini terus aku. Maka hari ini aku menghubungi bos Anas ingin ke rumah beliau. Setelah menelpon bos Anas, aku langsung menuju ke rumah beliau. Saat tiba di pekarangan rumah bos Anas, kulihat beliau sedang menyapu teras. Aku tersenyum melihat beliau. Rasanya aku ingin tertawa terbahak-bahak, tapi kutahan takut beliau tersinggung. Riz, masuk sini, ucap bos membuka lebar pintu rumah. Lagi nyapu ya tadi, bos? Iya, udah lama tidak disapu. Setelah berbahasa-basi dengan bos Anas, akhirnya aku menanyakan pekerjaan kepada beliau. Beliau juga terlihat bingung. Ada pekerjaan gak, bos, buat saya? Saat ini belum ada, Riz, tapi nantinya saya akan membangun perumahan dekat sini, jawab bos Anas. Saya ajak ya, bos? Iya, pastinya nanti, jawab bos Anas. Kali ini aku dibuatkan bos Anas kopi dan lagi-lagi pisang goreng gosong. Entahlah beliau sepertinya sengaja karena suka ada rasa pahit dan manisnya. Kenapa anak kau tidak dibawa ke sini, Riz? Tadi mau ikut tapi neneknya datang ke rumah, makanya gak jadi. Bos kapan rencananya membangun perumahannya? Bulan depan, Riz. Tanahnya sudah dapat dekat sini, jawab bos Anas. Kalau bisa para tukangnya tim kita saja, bos. Gak perlu cari tukang lagi. Memang begitu, Riz, jawab bos Anas tersenyum. Hari terus berjalan hingga akhirnya tiba 1 bulan kemudian. Membangun perumahan tipe 36 yang lumayan banyak itu, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tim pekerja masih teman-temanku waktu lalu. Akhirnya kami dipertemukan dalam proyek yang sama lagi. Dari cerita yang kudengar dari teman-temanku, mereka hanya menganggur dan beberapa orang memilih bekerja di kebun. Alhamdulillah, Riz, kita dipertemukan lagi, ucap Rian. Iya, gimana dengan perempuan di desa Renjani kemarin itu? Apa sudah saling mengenal? Tidak ada, Riz, gak sempat. Nanti kalau jodoh dipertemukan saja, ucapku menepuk pundak Rian. Sabar, bisikku kepada Rian sambil tertawa. Untungnya bagiku pembangunan perumahan ini sangat dekat dengan rumahku. Aku bisa pulang setiap harinya dan kembali berangkat besok pagi. Kalau teman-temanku disediakan rumah oleh bos Anas yang ditempati mereka, yaitu rumah yang mereka bangun sendiri. Di sini bukanlah hutan seperti villa kemarin. Beberapa rumah sudah ada bertempat tinggal di sini. Perumahan sebelumnya pun juga milik bos Anas. Bisa dikatakan saat ini beliau hanya menambah dan menyambung perumahan yang ada. Masalah makan di tempat kerja, bos Anas juga sudah menyediakan, yaitu peralatan masak dan bahan bakunya. Intinya masak sendiri dan berkelompok. Pak Yunus juga ikut kerja, bukan hanya sekedar mandor yang memperhatikan anak buah.
Sedangkan aku tukang aduk semen saja bisanya. Kalau masalah membuat pola rumah, aku tidak bisa. Setiap harinya bos Anas selalu datang untuk mengecek pekerjaan kami sebentar. Tapi beliau lebih sering di rumah karena banyak urusan tentang pembangunan ini. Walaupun ada anak buah yang menghandle di kantor. "Nih, gue pasar, istirahat dulu," ucap bos Anas memanggil anak buah beliau. "Wah, enak banget bos, kalau bisa sering-sering bawa kue ke sini, jangan hanya datang dengan tangan kosong," saut Uli sambil tertawa. "Alah," jawab bos Anas dengan wajah masam. Kami semua menikmati kue yang dibawa bos Anas. Sangat enak dimakan saat pagi menjelang siang begini. Apalagi kuenya hangat-hangat ditemani dengan kopi panas yang mengepul. Kami semua sangat menikmati kebersamaan ini, saling tertawa dan bercanda bersama. Perumahan yang kami kerjakan saat ini lumayan banyak unitnya. Mudah-mudahan bos Anas terus memperbesar perumahannya agar kami bisa terus ikut bekerja dengan beliau. "Bos, sebenarnya kalau bisa, kami tunda-tunda pekerjaan ini. Tidak mau rasanya kalau sudah selesai dan kembali berpisah dengan bos Anas serta teman-teman," ucap salah satu pekerja. "Iya bos, banyak saya ikut orang lain bekerja. Beberapa bos sudah saya temui. Tapi jujur nih bos, hanya bos Anas yang paling royal dan baikan." Kulihat wajah bos Anas memerah merasa malu karena dapat pujian dari anak buah beliau yang mengatakan kalau beliau royal dan baikan. Kuakui memang begitu. Aku pun juga merasakan hal yang sama. Makanya aku berani mengajak bos Anas bercanda ataupun menanyakan hal sensitif. Karena beliau orangnya tidak mudah tersinggung dan juga humoris orangnya. Pokoknya asik. Masalah pembangunan villa kami tidak pernah membahas lagi. Karena ujung-ujungnya bos Anas pasti bilang akan ada waktunya. "Allah, jangan bohong. Bilang saja mau minta bonus tambahan," jawab bos Anas terlihat mesem-mesem. "Itu juga diantaranya bos," saut Udin tertawa terbahak-bahak. "Nah kan ketebak. Iya nanti pokoknya kerja aja yang bener." Saat istirahat makan kue lumayan lama kami kembali bekerja. Sedangkan bos Anas pergi pulang karena katanya ada yang nungguin beliau mau minta tanda tangan bos Anas. Sekalian beliau juga mau pergi ke notaris mau berurusan. Begini kerja kami setiap harinya, sangat akrab dengan bos Anas yang kadang perasaan hatinya berubah-ubah. Tapi serunya beliau tidak mudah tersinggung kalau dipercandain berlebihan. Tapi kami ingat, tidak mau bercanda tentang urusan pribadi beliau, seperti mengingat-ingat tentang almarhum istri beliau. Hari berganti minggu, bulan, dan akhirnya pekerjaan proyek pembangunan perumahan tipe 36 ini selesai. Bos Anas stop dahulu dan kembali memulangkan para pekerja. Singkat cerita hingga 5 tahun kemudian, sejak hari itu pembangunan apapun tidak ada lagi. Aku sudah membuka usaha toko sembako di pasar. Sejak 5 tahun terakhir aku sudah jarang bertemu bos Anas. Kalaupun bertemu hanya tidak sengaja. Hari ini aku kembali dipertemukan saat di parkiran. Wajah dan badan beliau sudah sangat menua, berubah drastis dari 5 tahun yang lalu. "Ada apa dengan bos Anas?" Lalu panggilan telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saat ku dengar, ternyata dari bos Anas. "Halo, bos Anas, ada apa?" "Riz, bersiap. Kita kembali melanjutkan pembangunan villa," ucap bos Anas. "Kapan bos? Saya langsung ke rumah bos Anas saja ya, agar lebih enak bicaranya." Setelah panggilan berakhir, aku langsung menuju ke rumah bos Anas. Jujur saja aku sangat terkejut atas penuturan bos Anas. Setelah 5 tahun berlalu, beliau kembali ingin melanjutkan pembangunan itu. Bisa aku pastikan villa terbengkalai itu sangat angker, karena 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Apalagi letak villa itu jauh di dalam hutan. Aku langsung pergi ke rumah bos Anas dengan mengendarai sepeda motor. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini aku tiba di rumah beliau. Rasanya sudah sangat lama aku tidak kesini lagi. Rumah bos Anas seperti biasanya, kotor dan tidak terawat. Sebelum aku mengetuk pintu, tiba-tiba pintu sudah terbuka lebar. Berdiri sosok bos Anas yang sudah menua. Badan beliau terlihat lebih kurusan. "Assalamualaikum bos," ucapku sambil menggenggam tangan bos Anas. "Waalaikumsalam, masuk." Aku duduk di tempat biasa, di sofa depan televisi, dan barang-barang di rumah bos Anas tidak ada yang berubah sejak terakhir kali aku kesini, dan masih sama seperti dulu, hanya kosong. "Gimana kabarmu, Riz?" "Alhamdulillah baik bos. Kabar bos gimana?" "Ya beginilah keadaan saya. Setiap harinya masih dalam kesendirian." "Bos Anas masih membangun perumahan?" Karena sejak 5 tahun yang lalu beliau tidak ada menghubungiku lagi untuk menyuruh ataupun menemani beliau kemana-mana.
Entah bagaimana 5 tahun terakhir ini beliau lalui. Tidak lagi, saya buka usaha. Terus bagaimana tentang pembangunan villa yang dimaksud oleh bos Anas tadi? Iya, rencananya saya akan meneruskan pembangunan itu. Kamu temani saya lagi, Haris. Nanti saya akan hubungi teman-teman yang lain untuk membantu dalam proses pembangunannya kembali. Nanti kita cek ke sana saja, Haris. Apa kau bisa? Insya Allah bisa, tapi kapan? Besok hari bagaimana? Bisa? Kami mengobrol-ngobrol banyak. Aku lebih menanyakan tentang bos Anas, kemana saja beliau 5 tahun terakhir ini. Beliau hanya menjawab singkat dan cuek. Saya kira bos Anas sudah menikah kembali. Tidak ada kabarnya sama sekali. Kemarin sempat deket sama perempuan, tapi batal. Jawab bos Anas terkekeh. Kami berdua tertawa bersama. Aku terus-terusan tertawa mendengar cerita bos Anas yang ditolak oleh seorang perempuan. Lebih tepatnya, seorang gadis perawan ting-ting. Saran saya, jangan terlalu muda, apalagi yang gadis. Bos ingat diri, bos kan tua banget. Walaupun saya tua, tapi tenaga saya sama seperti kuda, kuat. Jawab bos Anas. Setelah lumayan lama berbincang, aku langsung pamit pulang. Aku tahu istriku sudah menungguku di rumah. Setelah pamitan dengan bos Anas dan sudah janji kalau besok kami akan kembali berangkat ke desa Renjani, desa yang kami tinggalkan 5 tahun yang lalu. Sesampainya di rumah, anak bungsu perempuanku menyambutku dengan pelukan. Anak ketiga alhamdulillah perempuan lagi yang sangat cantik. Aku mengutarakan maksudku dan meminta izin pada istriku kalau besok aku ikut bersama bos Anas mengecek pembangunan kami. Iya, silahkan saja pergi mas, jawab istriku lembut. Rencananya aku juga mengikut sertakan Anto dan Rian, dan besok kami akan berangkat berempat lebih dulu. Setelah menghubungi mereka berdua, akhirnya mereka pun setuju. Singkat cerita, besok harinya sekitar pukul 9 pagi, bos Anas menjemputku, lalu Rian dan Anto. Saat bertemu dengan Anto, aku memeluk Anto yang kini sudah menikah, sedangkan Rian masih betah membujang. Waduh, alhamdulillah akhirnya bisa bertemu bos Anas dan Haris lagi, ucap Rian senang. Ya, sudah lama sekali tidak bertemu lagi, sejak proyek perumahan 5 tahun yang lalu. Tok, sejak kapan sudah menikah? Kenapa nggak ngundang? Anto tertawa kecil sambil berkata, 6 bulan yang lalu, Riz. Maaf tidak mengundang karena hanya acara kecil-kecilan. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Ternyata teman-temanku sudah banyak perubahan dan mereka juga sebagian sudah menikah. Begitu yang kudengar dari cerita Anto. Membutuhkan waktu berjam-jam, kini kami sudah tiba di kecamatan. Tinggal 1 jam lagi kami tiba di tempat tujuan. Saat memasuki pegunungan ini, masih terlihat seperti waktu lalu. Di sepanjang jalan terdapat kebun-kebun warga. Jalannya mulus dan sepi, tidak banyak orang berpapasan saat di jalan. Sebelumnya bos Anas juga sudah menghubungi Pak Ruslan. Beliau sangat senang menunggu kedatangan kami. Saat tiba di rumah Pak Ruslan, terlihat beliau menunggu kami di teras rumah. Bos Anas langsung menghampiri Pak Ruslan yang sudah rentak. Rambut beliau sudah sangat memutih, bahkan hanya beberapa rambut hitam. Bos Anas berjabat tangan dan memeluk Pak Ruslan. Aku dan 2 temanku pun juga menuruti bos Anas saat bertemu Pak Ruslan. Beliau sampai terharu saat melihat kami datang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang bisa bertemu lagi. Iya Pak, alhamdulillah. Bapak ingat sama saya kan? Tentu saja saya ingat Haris, jawab beliau tertawa. Bos Anas menjelaskan maksud kedatangan kami ke sini dari awal hingga akhir, bahwa kami akan melanjutkan pembangunan itu. Pak Ruslan tampak setuju-setuju saja, karena itu adalah hak milik dari bos Anas sendiri. Setelah sholat asar dan mendapatkan jamuan dari Pak Ruslan, kami langsung menuju lokasi lahan yang sudah lama tidak kami kunjungi. Apa Pak Ruslan pernah menjenguk villa kami? Tanya bos Anas. Tidak pernah, karena saya susah untuk jalan jauh, tidak tahan. Selesai mengobrol, kami izin pamit menuju villa itu. Aku saat ini membayangkan bahwa villa itu benar-benar angker. Kami menuju villa itu membawa parang masing-masing untuk menebas jalan. Terlebih dahulu kami mengecek jembatan yang masih terbentang ke arah hutan. Sepertinya masih bisa bos untuk dilalui, ucapku berjalan lebih dulu. Setelah dirasa sudah aman, kami langsung menyeberang. Kami tidak melalui jembatan, punya orang dan memutar jauh. Untungnya pembangunan jembatan yang dipimpin oleh Pak Bari benar-benar kuat. Jalan menuju ke villa sudah dipenuhi semak-semak. Rian dan Anto berjalan lebih dulu, menebas membuka jalan. Kurasa memang tidak ada orang yang lewat jalan sini.
Lumayan jauh kami berjalan dan capek karena membuka jalan yang dipenuhi semak belukar yang tajam. Kini dari kejauhan atap villa sudah kelihatan, masih berdiri kokoh di atas permukaan dataran tinggi dengan villa yang cukup terbilang besar. "Itu bos, sudah kelihatan villanya," tunjuk Rian. "Oh iya, sedikit lagi sampai." Kami terus berjalan sedikit demi sedikit, akhirnya sampai. Bangunan villa yang terbengkalai itu sudah tertutup oleh rimbunan semak-semak. Di atas atap dan dindingnya pun terdapat akar yang merambat keseluruhan. 2 kolam air mancur masih nampak, yang di atas kolamnya terdapat patung anak kecil berdiri. Suasananya sangat sepi. Aku bergidik ngeri melihat sekitar yang masih hutan belantara. 2 pohon yang dulunya hendak ditebang masih berdiri kokoh dengan akar menjuntai. Itu tidak lepas dari tadi dari pandanganku. Anto dan Rian sedikit menebas-nebas sekitar villa. Mereka juga seperti ngeri saat melihat keadaan sekitar. "Kita masuk, cek ke dalam. Saya mau tahu apa ada yang rusak atau tidak," ucap Bos Anas berjalan lebih dulu. Pelataran villa juga ditumbuhi semak-semak. Di setiap dinding dipenuhi lumut dan akar-akaran. Tidak ada pintu. Saat kami langsung masuk dan menyalakan senter, nampak pemandangan di dalam yang dingin, lembab dan berair. Saat melihat sekitar, kami dikejutkan dengan berbentuk gundukan, tapi yang sudah dicor. "Aneh. Rasanya dulu kita tidak ada menyemen di sini, apalagi ini cor-corannya tidak rata seperti lainnya," ucap Rian. Aku memperhatikan gundukannya, membuat sekujur tubuhku merinding. Sedangkan letaknya ini berada di ujung yang akan rencananya dijadikan kamar mandi. "Mungkin tanah di bawahnya mengembang," sahut Bos Anas. Aku teringat 5 tahun yang lalu masih ada tersisa 3 bantal semen. Aku mencari-cari semen itu di setiap ruangan. Ternyata 1 semen sudah terbuka dan tidak utuh lagi. Aku mengernyitkan dahiku. Apa ada orang yang mencuri? Tapi kalau mau mencuri, kenapa tidak diangkut ketiganya dan hanya dipakai 1 bantal saja? Itu pun masih ada sisa semennya. Saat ku pegang, semen itu sudah membeku, keras. Perasaanku saat ini menjadi tidak enak dan tidak karuan. Aku khawatir ada orang jahat lalu membunuh seseorang dan menguburkannya di sini dengan cara dicor. Karena sejak 5 tahun lalu, sebelum pergi meninggalkan villa ini, aku juga ikut mengecek ke seluruh ruangan. Tapi waktu itu tidak kutemukan cor-coran yang tidak rata begini. "Riz, ngapain berdiri di sana? Kita pulang lagi," ucap Bos Anas. Saat aku ingin keluar, tiba-tiba tidak sengaja aku melihat ada seseorang yang berdiri tepat di ruangan yang janggal itu, atau ruangan yang ada gundukannya itu. "Astagfirullah," gumamku sambil berjalan cepat menuju Bos Anas dan temanku. Kami langsung pulang setelah memeriksa keseluruhan. Untungnya tidak ada kerusakan, hanya saja ada mendapatkan kejanggalan tadi saja. Singkat cerita, aku tidak menceritakan apa yang kulihat waktu itu. Aku menjauhkan pikiran burukku itu, walaupun aku merasa benar-benar sangat aneh. Pembangunan itu memang benar-benar terjadi. Kami dipertemukan kembali sejak 5 tahun terakhir tidak bertemu. Teman-temanku terlihat sangat senang. Akhirnya mereka kembali dipanggil bekerja. 1 bulan pembangunan dan renovasi akhirnya sudah hampir rampung. Tembok besar mengelilingi villa juga sudah dibangun. Halaman yang luas dipenuhi bunga-bungaan dan pohon-pohon hias juga sudah ditanam. Tidak membutuhkan waktu lama dalam pembangunannya. Villa yang diberi nama Villa Hijau itu sudah dibuka bertepatan akhir tahun. Masalah gundukan cor kemarin sudah diratakan. Untungnya tidak ada apa-apa yang ditemukan. Tapi saat ini aku masih memikirkan tentang hal-hal yang selalu mengganggu pikiranku, yaitu kembali melihat ada seseorang perempuan yang laki-laki berdiri di tempat yang sama. Rambut panjang hitam dan acak-acakan itu sering kulihat. Entah kenapa perempuan itu hanya menampakkan dirinya di hadapanku. "Riz, aku merasa ada seseorang di villa itu. Aku pernah dinampakkan dengan wajah hancur. Ia perempuan. Aku bukan nakut-nakutin ya, Riz," ucap Anto yang membuat aku terkejut atas penuturannya. Memang sebelumnya aku tidak pernah melihat jelas seperti yang dilihat Anto, tapi aku hanya melihat seperti bayang-bayang saja dan selalu menampakkan diri di tempat yang sama. Kini villa itu sudah berdiri kokoh, berubah menjadi mewah. Singkat cerita, setelah berdirinya villa hijau itu, maka pekerjaan kami selesai. Ada hal yang mengejutkan kami, yaitu Rian melamar seorang gadis di desa ini. Alhamdulillah, ternyata perempuan yang dimaksud Rian dulu bukanlah perempuan jadi-jadian yang pernah kulihat sebelumnya 5 tahun lalu. Dan yang sangat terkejut, ternyata perempuan itu adalah anak dari Pak Haji yang sering datang mengurut kaki Tono. Tapi perempuan itu bersekolah di kecamatan.
Pulang ke desa Renjani hanya seminggu sekali, makanya sangat jarang kelihatan. Awalnya aku kira perempuan itu adalah perempuan penghuni sungai. Ternyata aku salah. Tidak tahu yang namanya jodoh siapa. Akhirnya Rian dipertemukan lagi dengan perempuan 5 tahun yang lalu, yang sebelumnya pernah ia dambakan. Oh, ternyata anak Pak Haji. Ya Riz, ya ampun, aku tidak menyangka Riz. Lamaran Rian sudah diterima. Malam ini kami menjadikan Rian bahan guyonan sebagai candaan. Rencananya akan secepatnya dilangsungkan pernikahannya setelah pulang dari desa ini. 1 hari lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya vilanya sudah dibuka, tapi sebagian teman-temanku masih ada yang dikerjakan di sana, seperti menanam bunga dan menanam rumputan hias. Semalaman kita nginep di villa, ada yang mau? Tanya Bos Anas. Menginap, Bos? Iya, hanya semalaman, mumpung belum ada tamu, jawab Bos Anas. Beberapa orang temanku menolak, mungkin mereka takut karena sudah mengetahui tentang adanya perempuan penghuni di sana. Walaupun villa itu indah dan mewah karena dia sedemikian rupa, tapi berhubung teman-temanku para pekerjanya dan tahu menahu tentang villa itu, maka mereka menolaknya dengan alasan tidak bisa. Maaf Bos, saya mau menghabiskan waktu di rumah Pak Ruslan saja. Karena sehabis pekerjaan ini selesai, mungkin saya jarang-jarang bisa ke sini, sahut salah seorang temanku. Sama Bos, tapi kalau Bos Anas ingin menginap di sana, silakan saja. Kami nanti siang akan ke sana. Jalan menuju villa sebenarnya sangat terang benderang dan mulus. Di sepanjang jalan pun juga sudah dibangun tembok tinggi sebagai pembatas antara hutan perkebunan karet. Villa itu sudah ada disediakan pekerja di sana, namun hanya 3 orang saja. Kemungkinan nantinya akan ditambah, tapi belum mendapatkan karyawannya. Ada yang mau ikut saya tidak? Tanya Bos Anas. Terlihat teman-temanku menggelengkan kepalanya termasuk aku. Di antara kami tidak ada yang menginap di sana, walaupun fasilitasnya lengkap. Kalau begitu saya juga nggak jadi, masa sendirian? Kalau Bos Anas mau menginap di sana silakan saja. Tidak Laris, jawab Bos Anas beranjak pergi ingin tidur. Kami semua masih duduk-duduk santai menikmati kebersamaan. Rencananya besok sore kami akan pulang meninggalkan desa Renjani ini kembali. Entah kapan kami bisa berkunjung lagi. Bos Anas masih sama dengan 5 tahun terakhir, tapi beliau hanya lebih kelihatan tua saat ini. Rambut beliau pun juga sudah banyak putihnya. Makanya beliau berhenti untuk berkuasa ingin membangun ladang-ladang uang. Dari cerita Bos Anas, beliau membuka usaha ayam potong. Tapi ada karyawan beliau yang mengelolanya. Dari yang kudengar, sangat banyak kandang yang sedang dikelola. Beberapa orang teman pekerja saat ini memang sebagian pekerja baru, karena yang dulu masing-masing sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Aku merebahkan tubuhku di dalam kamar Bos Anas. Tim Pak Bari membuat jembatan sudah balik dari kemarin, yang masih ada hanya para tukang dan kami. Nggak jadi menginap di villa? Tanya Pak Ruslan menanyakan teman-temanku. Tidak Pak, takut kami, jawab salah satu temanku. Memangnya kenapa? Dari penjelasan teman-temanku, mereka masing-masing juga pernah ditampakkan perempuan saat pembangunan. Awalnya aku kira aku saja yang ditampakkan. Ternyata teman-temanku juga merasakan hal yang sama, tapi mereka juga memilih diam seperti aku. Ya wajar saja, karena villa itu sudah terbengkalai 5 tahun, apalagi letaknya di dalam hutan, jelas Pak Ruslan yang ikut santai di teras. Apa benar Pak? Awal membuka lokasi lahan juga banyak kejadian aneh, tanya salah satu pekerja yang baru gabung. Kau tanyakan saja pada temanmu ini nak, mereka lebih mengetahuinya, jawab Pak Ruslan terkekeh. Iya, dulu juga ada masalah, dan bahkan sampai memakan korban 1 orang yang meninggal dunia, jatuh saat memasang atap. Maka dari itu pembangunan dihentikan sementara, jelas temanku. Oh begitu. Serem juga ya, ada yang sempat meninggal dunia. Di luar teman-temanku sangat husu menjelaskan dari awal sampai akhir. Bermacam-macam kejadian yang dialami dan dijelaskan. Ulis dan Tono sangat antusias menjelaskannya, sampai yang lain tidak bisa menyaut lagi. Aku mendengarkan dari dalam sambil memejamkan mata untuk tidur. Namun saat mau tidur, aku merasa ada bayangan perempuan itu di dalam kamar ini. Kuharap ini adalah mimpi saja. Tidak mungkin perempuan itu mengikuti sampai ke rumah Pak Ruslan. Besoknya kami bersiap-siap pulang. Rencananya sore akan berangkat. Kami terlebih dahulu sebelum meninggalkan desa ini kembali ke villa untuk berfoto bersama. Kali ini kami tidak perlu jauh-jauh jalan kaki lagi.
karena sudah bisa memakai mobil masuknya. Setelah berfoto bersama di depan villa, kami semua masuk ke dalam. Pohon angker yang ada penunggunya itu masih ada di ujung, tapi syukurnya kami tidak berurusan lagi dengan mereka. Entahlah kalau nanti villa ini kami tinggalkan, bisa saja mereka main-main ke dalam sini. Liburan akhir tahun memang banyak orang yang berlibur ke sini, tapi promosi villa kami belum banyak diketahui orang. Padahal sudah dibuka, tapi masih kosong dari pengunjung yang mau menginap. Aku melihat luar villa yang bersih dan ada beberapa daun kering yang jatuh. Kanan kiri villa terdapat air mancur yang memperindah villa ini. Tapi yang membuat sedikit takut itu adalah di tengah-tengah dalam kolam air mancur terdapat patung anak kecil berputar-putar memegangi kentong air yang airnya keluar dari sana. Ngeri sebenarnya melihatnya. Bukannya indah menurutku. Riz, ngapain berdiri di sini? Tanya Anto mengagetkanku. Hanya memperhatikan sekitar toh. Kita bersiap ke rumah Pak Ruslan lagi, kata Bos Anas. Jam 4 sore kita berangkat, ucap Anto menepuk bahuku. Kulirik jam di pergelangan tanganku, sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang. Sebentar lagi masuk adzan zuhur, maka kami bersiap izin pamit kepada para pekerja yang menjaga villa ini. Saat sampai di rumah Pak Ruslan, kami langsung dijamu makan siang dan tidak lama adzan terdengar. Singkat cerita, pukul 4 sore kami memasuki mobil masing-masing yang akan mengantarkan pulang. Kami berpamitan dengan Pak Ruslan dan lainnya. Rian tampak senang karena sehabis pulang ini maka acara pernikahan akan dipercepat. Assalamualaikum Pak, kami pamit pulang. Waalaikumsalam. Nanti kalau berlibur ke sini jangan sungkan untuk mampir ke rumah Bapak ya nak, ucap Pak Ruslan kepada kami semua. Mobil kami melesat cepat meninggalkan pekarangan rumah Pak Ruslan. 1 jam perjalanan tiba di kecamatan dan butuh waktu berjam-jam lagi akan sampai di rumah. Kali ini yang menyetir bukan Bos Anas lagi, tapi Anto. Bos Anas kelelahan sedangkan Rian dilarang untuk membawa mobil yang katanya bahaya untuk calon pengantin. Sebelum pukul 10 malam aku tiba di rumah. Bos Anas memilih menginap di rumahku karena kata beliau lagi tidak enak badan. Mari bos, masuk. Istriku mempersiapkan kamar tamu untuk Bos Anas. Ketiga anakku sudah tertidur saat aku datang, sedangkan istriku sengaja menungguku pulang. Silakan istirahat bos, bawa tidur saja lagi. Iya, terima kasih Haris, jawab Bos Anas. Untungnya aku mempunyai kamar tamu. Kalau tidak, bisa saja Bos Anas tidur lesehan di depan televisi. Besok paginya Bos Anas pamit pulang sesudah selesai sarapan. Padahal tidak masalah bagiku kalau beliau ingin tinggal di sini. Aku kasihan melihat beliau tinggal seorang diri di rumah. Tidak usah iba sama saya banyak punya uang, ucap Bos Anas tertawa. Bukannya begitu bos. Bos Anas tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya ini bukanlah masalah uang, tapi hanya kasihan kalau Bos Anas seorang diri di rumah berteman dengan kamar-kamar kosong dan sepi. Ya sudah, saya pamit pulang, ucap Bos Anas. Anak-anak berlarian ingin bersalaman dengan Bos Anas, karena setelah bersalaman masing-masing mereka akan diberikan oleh Bos Anas uang. Terima kasih Bos Anas, ucap mereka bahagia lalu kembali berlarian. Aku dan istriku hanya melihatnya nyengir saja, sedangkan bos terkekeh melihatnya. Begitulah anak-anakku sudah langganan kalau Bos Anas bertamu ke rumah. Hari ini aku ditelepon oleh resepsionis di villa. Ia memberitahu kalau pertama kali ada orang yang menginap di villa hijau kami. Dari cerita yang kudengar, sepasang kekasih muda yang menginap di sana untuk liburan. Entah apa yang akan terjadi kepada mereka, karena sebelumnya tidak pernah kedatangan orang yang menginap. Kuharap mereka baik-baik saja dan tidak diganggu. Seiringnya waktu, Rian akhirnya menikah dengan anak Pak Haji. Kami berangkat membawa keluarga masing-masing. Anak istriku ikut serta sekalian ingin berlibur. Pergi ke desa Renjani pagi dan pulang hari itu juga. Bos Anas juga ikut datang ke acara pernikahan Rian. Beliau satu mobil denganku. Dengar-dengar dari warga di sini, mereka mengetahui kalau villa kami itu berhantu. Berita itu sudah tersebar karena sepasang kekasih yang waktu itu menginap itu berhadapan langsung dengan hantunya itu. Dari bisik-bisik warga yang kudengar, mereka berdua melihat sesosok perempuan dengan wajah hancur menangis tergugu sambil meminta tolong untuk mayatnya ditemukan. Dari situ villa kami tidak laku-laku karena beritanya sudah beredar di mana-mana. Setelah itu sepasang kekasih itu memberitahu kalau di suatu ruangan minta dibongkar. Saat dibongkar, kami semua terkejut ditemukannya kerangka manusia. Satu desa geger. Awalnya tersangka ditunjukkan kepada kami semua, tapi kami benar-benar tidak tahu menahu
karena sempat terbengkalai 5 tahun lamanya. Kini villa itu tidak ada pengunjung sama sekali. Orang-orang tidak ada yang berani menginap di sana. Dan bos Anas kembali menutupnya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.